Keuntungan dan kerugian menjadi lulusan PPPK. PPPK merupakan bagian dari ASN. ASN terdiri dari CPNS dan PPPK. PPPK adalah program pemerintah untuk meratakan penyebaran tenaga pelayanan masyarakat di daerah-daerah yang mengalami kurangnya tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Dimulai program PPPK pada tahun 2019 untuk honorer K2, baik pendidik, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Lulusan PPPK tahun 2019 sudah bertugas di berbagai instansi berbagai daerah, dengan berbagai masalah yang terjadi bahkan sampai tahun 2021, masalah tersebut belum selesai. Pada tahun 2021, pemerintah kembali membuka PPPK, untuk honorer yang terdaftar pada Dapodikdasmen. Tahun 2021 dibuka untuk guru dan non-PPPK guru, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh. Tidak semua pemerintah daerah mengusulkan PPPK 2021, dikarenakan tidak ada anggaran, walau pemerintah melalui Kemendikbudristek, sudah menganggarkan dalam DAU, untuk setiap Pemda. Namun banyak Pemda tidak percaya akan hal itu, sekarang sudah mulai terjadi. Pemda yang mengusulkan PPPK tahun 2021 mengalami kesulitan pembayaran gaji tahun 2021. Disinilah letak masalah awal dari PPPK itu sendiri. Kita tidak akan bahas masalah pendaftaran tahap 1 dan tahap 2 yang penuh dengan berbagai masalah yang membuat peserta pendaftaran PPPK gagal dalam memilih formasi. Bahkan beberapa Pemda terlanjur mengusulkan formasi PPPK dan tidak cukup dalam anggaran untuk membayar gaji lulusan PPPK. Bahkan harus mengambil plot anggaran lain, seperti anggaran pensiun dan THR. Di sini kita akan membahas berbagai permasalahan yang terjadi setelah PPPK lulus dan menerima gaji dari Pemda daerah itu sendiri. Masalah-masalah yang terjadi setelah pengumuman kelulusan PPPK tahun 2021 bagi lulusan PPPK. 1. Terlalu lama penetapan NIP PPPK oleh BKN dan BKD daerah masing-masing. 2. Proses percetakan SK setelah penetapan NIP PPPK. 3. Isi surat perjanjian kerja SPK, tentang tidak akan dilanjutkan kontrak kerja, apabila tidak meningkat kinerja selama kontrak. 4. Gaji PPPK tidak sepenuhnya dari pusat hanya menanggung sekitar 35% dari gaji PPPK. 5. Daerah menanggung sekitar 65% dan berbagai tunjangan yang sudah tertera dalam peraturan PPPK. 6. Terlalu banyak potongan oleh pemerintah dalam tabel gaji PPPK, sehingga gaji PPPK berkurang hampir 10%. 7. Terakhir dan menyakitkan adalah kontrak PPPK hanya 1, 2, 3, 4 dan maksimal 5 tahun. 8. Tidak ada harapan apabila selesai kontrak akan dilanjutkan atau sudah cukup sekian kontraknya. 9. Masa lama pengabdian sudah ditentukan tahunnya. Berbagai permasalahan di atas berakibat dampak yang sangat besar kepada lulusan PPPK, baik tahun 2019, 2021 yang sudah merasakan dan 2022 yang akan merasakan dampak akibat dari masalah-masalah di atas. Masalah di atas tidak akan terjadi, apabila pemerintah benar memberikan solusi kepada para pendidik, generasi bangsa yang berjuang untuk masa depan generasi, agar lebih cemerlang. PPPK hanyalah sebuah solusi jangka pendek, mengakibatkan banyak masalah yang berkepanjangan dan berkelanjutan bagi pemerintah pusat Pemda, lulusan PPPK, guru dan bagi lulusan jurusan keguguran, akibat kebijakan yang dibuat untuk sementara, bukan solusi permanen. Semua orang tahunya PPPK itu ASN, dan sama dengan PNS, yang membedakan hanya tidak ada pensiun. Selama pola pikir seperti itu sudah sangat salah, karena tidak sesuai kenyataan realita yang terjadi dalam dunia PPPK. Beberapa lulusan PPPK sudah mulai sadar akan PPPK yang sebenarnya, pemerintah hanya memberi ikan kepada guru honorer bukan memberi kail kepada guru honorer. Contoh negara yang menghargai guru, seperti negara Jepang maju, karena sangat menghargai guru, Malaysia maju, karena mereka sangat menghargai cekgu, namun Indonesia lebih menghargai artis selebriti, selebgram influencer dan buzzer daripada kesejahteraan guru itu sendiri. Namun untuk profesi guru honorer, pemerintah kurang menghargai. Sebagai lulusan PPPK, banyak kerugian didapat setelah mendapatkan SK PPPK itu sendiri. Walau ada beberapa keuntungan lulus PPPK, daripada honorer, keuntungan lulusan PPPK sudah banyak diketahui oleh semua orang, namun di sini lebih ke arah kerugian menjadi lulusan PPPK. Kelebihan kekurangan PPPK dan dampaknya bagi pelamar CPNS tahun 2023 sampai tahun 2024 sampai 10 tahun terakhir ini.
Lengkap sudah semua impian kebanyakan masyarakat Indonesia harus dibatasi oleh aturan moratorium atau pembatasan penerimaan calon aparatur negeri sipil CPNS. Generasi yang lulus kuliah usia 24 tahun sudah pasti kesempatan untuk menjadi CPNS akan berkurang, mengingat kebijakan tersebut terjadi 2 periode presiden yang sama. Baru-baru ini terdapat kebijakan baru tentang penerimaan PPPK yang membuat lulusan sarjana tepuk jidat, karena dengan adanya sistem seleksi PPPK membuat formasi CPNS diganti oleh PPPK. Dengan demikian tidak akan mudah bagi lulusan baru dapat mengikuti CPNS selama ada penerimaan PPPK menjadi pengganti formasi CPNS. Hampir sekitar 90% kebutuhan formasi Pemkab dan Pemkot akan diisi dari PPPK dan menyisakan sekitar 6-7% kuota CPNS mayoritas diisi oleh tenaga pendidik maupun kesehatan. Mungkin kita harus mengubur dalam-dalam mimpi menjadi CPNS selama paling tidak periode kepemimpinan yang sama. Apakah pembukaan PPPK menjadi kabar yang kurang enak? Jika dari kata mata jalur umum sudah pasti dianggap kurang adil. Namun untuk mereka para honorer, ini merupakan kabar yang sangat mengembirakan, di mana pengabdiannya yang sudah tahunan bahkan berpuluh tahun kini dihargai oleh pemerintah. PPPK bisa dibilang jalur istimewa bagi para honorer, untuk menghargai para honorer yang sudah sangat lama mengabdi dan bertahan dengan upah yang didapat hanya 300 per bulan. Dengan adanya PPPK, tentu akan menjadi sebuah kabar yang mengembirakan di mana apabila lulus PPPK akan disetarakan dengan PNS, sesuai lulusan dan masa kerja. Ada banyak keuntungan yang akan didapat oleh para PPPK yang belum banyak diketahui. Bagi yang berminat mendaftar berikut pembahasannya. Keunggulan PPPK. 1. Gaji yang akan diterima setara dengan PNS, sesuai dengan pendidikan terakhir dan masa kerja honor akan dihitung. 2. Usia akan menambah poin kelulusan sebesar 15%. Sebagai contoh pelamar usia 48 tahun akan menambah poin lulus sebesar 15%, dibandingkan pelamar yang lebih muda begitu seterusnya. 3. Khusus honorer K2 akan mendapatkan tambahan poin kelulusan 10%. 4. Selain itu untuk teman kita disabilitas tambahan 10% poin kelulusan. 5. Bagi pemegang sertifikat profesi seperti PPG akan otomatis lulus 100% apabila ikut PPPK. 6. Khusus untuk guru memiliki kesempatan 3 kali tes, dalam 1 kali mendaftar sampai lulus PPPK. Ini merupakan pengecualian yang diberikan oleh pemerintah, untuk menghargai jasa dan pengabdian selama ini. 7. Untuk PPPK non-guru masih tetap sama hanya 1 kali tes setiap pendaftaran. 8,90% kebutuhan formasi setiap tahun akan diisi dari kuota PPPK. 9. Kesempatan untuk lulus PPPK terbuka sangat besar. 10. Diprioritaskan untuk para honorer. 11. Meski tidak ada jaminan hari tua dan pensiun dari pemerintah langsung, PPPK dapat mengikuti program JHT maupun jaminan pensiun secara mandiri, melalui program BPJS Ketenagakerjaan di mana membayar 2% dari gaji secara mandiri dan 3,7% akan dibayar oleh Pemkab-Pemkot. Dengan begitu kita bisa mendapatkan hak yang sama dengan PNS. Pada umumnya hanya saja harus ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. 12. Menurut data selama ini belanja terbesar Pemkab-Pemkot banyak dihabiskan untuk menggaji PNS, dan pemerintah pusat tidak menginginkan hal itu terjadi lagi dengan mengeluarkan aturan PPPK, sama halnya membayar masa produktif penerima kerja. 13. Setara dengan ASN dan masa honor akan dihargai. 14. Mayoritas PPPK yang sudah lulus membutuhkan berkas saja untuk melanjutkan kontrak, dan akan otomatis diperbarui kontrak setiap tahun. Kurangan PPPK. 1. Masa kontrak PPPK setahun minimal dan maksimal 5 tahun, tidak ada aturan atau jaminan akan dilanjutkan. Kontrak kerja dari Pemda. 2. Pemotongan pajak, BPJS dan berbagai pemotongan lain. Yang besar, sehingga gaji bersih turun drastis sekitar 10%. Tabel gaji kotor. 3. Tidak dilanjutkan kontrak kerja, apabila tidak meningkat kinerja selama kontrak kerja tertulis dalam SPK. 4. Kemungkinan diganti oleh PPPK lulusan tahun selanjutnya, apabila habis masa kontrak prediksi. 5. Bagi yang sudah berumur 55 tahun ke atas, hanya menikmati gaji PPPK yang sudah sedikit hanya maksimal 5 tahun, semoga pemerintah mendengarkan, untuk mengkaji ulang kebijakan PPPK ini, agar tidak terjadi masalah dan benar-benar sama statusnya dengan PNS, agar sama dengan anggapan masyarakat selama ini. 6.
Adanya PPPK akan meniadakan pembukaan CPNS karena seluruh kebutuhan formasi akan dialihkan ke PPPK. 7. Semakin lama usia akan semakin mendekati limit maksimal untuk mendaftar CPNS di mana saat ini pelamar umum CPNS tidak bisa mendaftar setiap tahun. 8. Akan ada lonjakan pelamar honorer baru maupun data honorer siluman. 9. Tidak memihak pada lulusan sarjana baru maupun pelamar umum. 10. Tidak menerima jaminan hari tua maupun jaminan pensiun dari pemerintah. 11. Aturan mengenai perlindungan hak dan kewajiban PPPK belum rampung secara keseluruhan, masih banyak lulusan PPPK yang belum mendapatkan haknya setelah lulus. 12. Banyak instansi yang mundur dari rekrutmen PPPK dengan alasan tidak memiliki dana untuk menggaji. 13. Moratorium sudah menjadi halangan untuk mewujudkan impian menjadi ASN, ditambah dengan adanya PPPK sudah pasti akan mengalihkan sebagian besar formasi setiap tahun dan kesempatan untuk ikut CPNS akan lebih sedikit, ditambah usia semakin tahun semakin bertambah dan mendekati usia maksimal pendaftar CPNS. 14. Menua menunggu pembukaan CPNS. 15. Belum lagi ditambah tidak bisa satu kali tes bisa lulus CPNS, harus berkali-kali kesempatan berkali-kali tes CPNS juga akan berkurang. 16. Ada wacana sistem ASN ke depan akan mengikuti sistem PPPK di mana pensiun akan dibayar satu kali. 17. Masa kontrak 1 tahun belum tentu diperpanjang otomatis, harus mengikuti kompetensi khusus untuk bisa melanjutkan kontrak tahun berikutnya. Berikut keistimewaan yang akan didapat oleh honorer apabila ingin ikut PPPK seperti berikut. Perolehan tambahan nilai PPPK. 1. Sertifikat pendidik memiliki nilai tambahan nilai 100%. 2. Usia jumlah tambahan nilai 15%. 3. Disabilitas tambahan nilai 10%. 4. Guru honorer THK 2 tambahan nilai 10%. Keistimewaan pelamar PPPK. 1. Memiliki kesempatan tes 3 kali khusus formasi guru dalam 1 kali mendaftar. 2. Khusus untuk honorer. 3. Formasi yang dibuka setara dengan 90% kebutuhan formasi saat ini. Hampir seluruh formasi diambil dari PPPK. 4. Tingkat kesulitan soal jauh di bawah CPNS. Sementara yang terdampak dari kebijakan PPPK sendiri adalah sistem formasi CPNS yang dibuka setiap tahun akan ditiadakan. Berikut rincian dampak kerugian yang timbul akibat kebijakan tersebut. 1. Pelamar umum tidak bisa ikut CPNS karena formasi dialihkan ke PPPK. 2. Lulusan baru akan semakin sulit ikut CPNS karena tidak dibuka. 3. Kuota formasi CPNS sangat kecil. 4. Maksimal usia pelamar CPNS 35 tahun. Jika dibuka tidak setiap tahun, kita bisa menghitung hanya beberapa kali saja bisa ikut tes. Passing grade CPNS tinggi dengan tingkat kesulitan tertinggi. Sudah saatnya pemerintah menghargai jasa pengabdian para honorer, dan memberikan keistimewaan atas jasa tersebut dengan sistem PPPK. Saat ini sementara untuk pelamar umum harap bersabar, karena usia kita juga masih muda dan kesempatan masih terbuka luas. Solusi PPPK ke depan untuk pemerintah. 1. Masa kontrak PPPK sampai dengan umur 60 tahun. 2. Tidak ada pemotongan apapun termasuk pajak. 3. Adanya pesangon untuk PPPK setelah umur 60 tahun. Sesuai masa pengabdian. 4. Tunjangan kesehatan sampai hari tua. 5. Boleh pindah ke sekolah lain asalkan sesuai dengan keahlian dan linearitas jurusan. Demikianlah informasi tentang PPPK, semoga bermanfaat dan terima kasih.